Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Saat ada yang membencimu dan menyakiti hatimu, pantaskah engkau membalasnya? Saat ada yang melukai hati kita, pantaskah kita sebagai pengikut Yesus Kristus menaruh dendam kepadanya? Belajar dari Markus pasal 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah penguasa alam semesta, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan dan kelemahan kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29 dalam bingkai judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu menguburkannya dalam kuburan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini hindari dendam. Jika kita melihat kamus bahasa kita, dendam adalah berkeinginan keras untuk membalas kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Tema khotbah kali ini, hindari dendam. Dalam kamus bahasa kita, dendam adalah berkeinginan keras untuk membalas kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Jika ada yang berbuat jahat kepada kita, kita membalasnya. Jika ada yang melukai hati kita, kita membalas orang yang melukai hati kita. Jika ada yang menyakiti diri kita, kita membalas, melukai, menyakiti orang yang telah menyakiti hati kita. Itulah dendam.
Perasaan ingin membalas orang yang telah menyakiti hati kita. Nah, apakah ini yang Tuhan inginkan dari kita? Apakah Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan yang sedemikian ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29 kita membaca ada dendam kesumat dari Raja Herodes dan pasangan hidupnya yang bernama Herodias. Sebelum kita telusuri lebih jauh teks ini, kita harus paham mengapa penginjil Markus mengangkat kisah ini. Apa sesungguhnya yang Markus mau sampaikan melalui kisah ini? Dari kajian historis kita tahu kitab Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus pada tahun 50 sampai tahun 60 Masehi kepada jemaat yang berada di kota Roma. Markus ada di Roma pada waktu itu dan dia menulis surat ini kepada jemaat di kota Roma. Pada zaman itu orang Kristen menderita. Orang Kristen diperlakukan tidak manusiawi. Orang Kristen diperlakukan dengan kejam. Ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh di bawah perintah Kaisar Nero. Jadi situasi dan kondisi saat itu sangat memprihatinkan. Melalui suratnya ini, Markus memotivasi jemaat untuk tetap hidup di dalam iman dan berani menderita demi Injil yang mereka percayai. Sekalipun mereka diperlakukan dengan kejam, sekalipun mereka disiksa dan dianiaya, mereka harus tetap hidup sesuai dengan iman mereka. Mereka harus tetap hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Jangan ada dendam terhadap orang yang menyiksa mereka. Jangan ada dendam terhadap orang yang telah melukai hati mereka. Jangan ada dendam terhadap orang yang memperlakukan mereka dengan kejam. Inilah motivasi iman yang disampaikan oleh penginjil Markus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan Markus ini dapat kita temukan dalam teks bacaan kita saat ini. Kisah ini dimulai dengan informasi pada waktu itu Yesus semakin terkenal. Karena Yesus semakin terkenal, muncullah beberapa pandangan tentang Yesus. Ada yang memandang Yesus sebagai Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Ada yang memandang Yesus sebagai Elia. Dan ada yang memandang Yesus sebagai seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Jadi ada 3 pandangan tentang Yesus. Yang pertama, Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Yang kedua, Yesus itu adalah Elia. Dan yang ketiga, Yesus itu adalah seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Nah, dari 3 pandangan ini kita membaca dalam ayat yang ke-16, Herodes juga memberikan pandangannya. Raja Herodes berpegang pada pandangan yang pertama tadi, bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang telah dipenggal kepalanya oleh dia, dan kini telah bangkit. Dari 3 pandangan ini, mana yang benar? Jika kita membaca keseluruhan kitab Injil Markus, maka kita akan mengetahui Yesus lebih dari Yohanes Pembaptis. Yesus lebih dari Nabi. Yesus lebih dari Elia. Yesus adalah Mesias yang menderita, yang kemudian dimuliakan. Yesus adalah Mesias yang menderita, tetapi kemudian bangkit dalam kemuliaannya. Yesus adalah Tuhan. Kisah kemudian berlanjut, mengapa Herodes membenci Yohanes Pembaptis. Dari ayat 17 sampai ayat yang ke-18, kita tahu alasannya. Ternyata Herodes sangat membenci Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis menegurnya. Menegur Herodes. Apa sesungguhnya kesalahan? Apa sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh Herodes? Sehingga dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dalam bacaan kita saat ini, kita menemukan jawabannya. Ternyata Herodes mengambil istri saudaranya yang bernama Filipus. Dalam sejarah, Filipus ini disebut Herodes Filipus I. Dia punya seorang istri yang cantik, namanya adalah Herodias.
Hasil pernikahan mereka melahirkan anak yang bernama Salome. Nah, Herodias ini sangat cantik, saudara sekalian. Sangat cantik. Dan karena kecantikannya itu mempesona hati Herodes. Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas sangat terpikat, sangat terpesona dengan kecantikan Herodias. Herodes Antipas segera mengambil tindakan. Dia merebut Herodias dari tangan saudaranya Filipus. Dalam konteks sekarang, kalau Herodes ini adalah seorang perempuan, Herodes ini adalah seorang pelakor. Karena dia adalah seorang laki-laki, maka kita bisa katakan bahwa Herodes ini merebut istri saudaranya Filipus. Nah, karena kejahatan ini, karena dosa ini, Yohanes Pembaptis tidak tinggal diam. Dia segera menegur Herodes dengan kalimat ini. Perhatikan ayat yang ke-18. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Filipus. Tidak halal. Artinya Yohanes Pembaptis mau mengatakan itu tindakan yang salah. Itu tidak benar. Engkau tidak halal. Engkau tidak pantas mengambil istri saudaramu sendiri. Nah, karena teguran Yohanes Pembaptis inilah Herodes benci dengan Yohanes Pembaptis. Herodes menangkap Yohanes Pembaptis dan memenjarakannya. Saudara sekalian, apakah Herodes tidak punya istri? Ternyata Herodes punya istri yang cantik. Namanya Pasailis, putri kerajaan Nabatea, sebuah kerajaan Arab kuno di zaman itu. Dia punya istri yang cantik, tetapi dia tega mengambil Herodias, istri saudaranya sendiri, menjadi pendamping hidupnya. Dan demi untuk mewujudkan keinginannya itu, Herodes menceraikan Pasailis, istrinya sendiri. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jika engkau memiliki seorang pendamping hidup yang baik hati, menikahinya, dan hidupmu baik-baik saja, tetapi kemudian engkau terpikat dengan seorang perempuan yang cantik dan menceraikan istrimu yang baik hati itu adalah tabiat Herodes. Tabiat Herodes. Tuhan tidak suka dengan tabiat itu. Engkau harus bertobat dari tabiat yang semacam itu. Mengapa? Karena dalam hukum Tuhan, kita hanya menikah satu kali dan hanya mautlah yang dapat menceraikan kita. Jadi baik buruknya pendamping hidup kita, kita harus tetap bertahan dalam pernikahan itu sampai maut memisahkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan cuma Herodes yang menaruh dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Bukan cuma Herodes yang benci dengan Yohanes Pembaptis. Dalam ayat 19 bacaan kita saat ini kita membaca Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi di satu sisi Herodes benci dengan Yohanes Pembaptis, tetapi Herodes takut. Herodes segan membunuh Yohanes Pembaptis karena Herodes mengakui dalam ayat 20 bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Nah, karena Herodes tidak membunuh Yohanes Pembaptis, hanya menangkap dan memenjarakannya, Herodias mengatur strategi bagaimana supaya dia dapat membunuh Yohanes Pembaptis. Nah, strateginya adalah ketika ada pesta, anaknya yang bernama Salome diminta oleh Herodias menari di hadapan Herodes dan para tamu yang hadir saat itu. Saudara, tindakan Salome menari di hadapan Herodes dan para tamu ini merupakan tindakan yang tidak sopan. Mana ada putri raja menari di hadapan para tamu yang sudah mabuk saat itu. Mana ada putri raja menari di hadapan tamu
Ini merupakan sesuatu yang tidak lazim. Ini melanggar tata krama pada waktu itu. Tetapi Herodias melakukannya karena dia punya maksud jahat, mau membunuh Yohanes Pembaptis. Jadi Salome dibujuknya untuk menari di hadapan raja. Kemudian semua tamu termasuk Raja Herodes menyaksikan kemolekan tubuh dari Salome. Semua orang terpukau, terpesona dengan kecantikan dan kemolekan tubuh dari Salome. Ketika Raja Herodes sedang gembiranya menyaksikan anaknya Salome menari, apa yang dia lakukan? Dia segera bersumpah, dan sumpahnya seperti ini. Perhatikan ayat 23. Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Apakah Salome langsung menyampaikan permintaannya? Tidak. Salome menjumpai ibunya Herodias, dan atas petunjuk ibunya Herodias, Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes sedih. Itu sesuatu yang di luar pikirannya. Tetapi dia terikat dengan sumpahnya. Dan dia menjaga nama baiknya di hadapan para tamunya. Karena itu, dengan berat hati, Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sekalipun dia tahu Yohanes Pembaptis adalah orang benar, adalah orang suci. Tetapi karena dia sudah terlanjur bersumpah, kepala Yohanes Pembaptis dipenggalnya. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan diberikan kepada Salome dan ibunya. Ini adalah tindakan yang sangat mengerikan. Beberapa hari kemudian, murid-murid Yohanes Pembaptis mendatangi istana Herodes dan mereka meminta mayat Yohanes Pembaptis dikubur. Itulah akhir kisah dari bacaan kita saat ini. Saudara sekalian, kisah ini sangat menyedihkan hati. Berawal dari sebuah teguran nyawa melayang. Namun di sini kita menyaksikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Keteguhan hati Yohanes Pembaptis dalam menjalankan tugas pelayanannya. Hati yang teguh, hati yang kokoh kuat. Bertahan di tengah tekanan. Itulah Yohanes Pembaptis. Dia tidak takut kepada siapapun. Yang namanya kesalahan, yang namanya dosa, dia tegur. Demikianlah sesungguhnya pelayan Tuhan. Berani menegur sekalipun dibenci. Berani menegur dosa sekalipun dimusuhi dan kehilangan nyawa. Ini hal yang sangat prinsip dan fundamental. Sekalipun demikian, kita harus paham bahwa tidak semua orang suka ditegur. Apalagi mereka yang punya karakter sanguinis, karakter reaktif ketika mendapat sebuah teguran. Orang-orang yang punya karakter ini, mereka bisa menerima teguran jika mereka dihargai, disanjung, kemudian disampaikan apa yang menjadi kesalahan dan dosa mereka. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Dalam hal menegur, kita harus paham dulu karakter orang itu. Jangan sampai teguran kita ibarat memberikan mutiara kepada babi. Tetapi kita juga harus sadar, ada orang seperti Herodes dan Herodias. Kebencian telah menutupi hati mereka, sehingga mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis bukan hanya berani menegur, tetapi Yohanes Pembaptis berani menanggung resiko tegurannya itu. Ini yang sesungguhnya mengagumkan dari pribadi Yohanes Pembaptis. Karena itu tidaklah berlebihan jika Yesus Kristus di dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-11 menyampaikan pujiannya tentang Yohanes. Dia berkata di sini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Yesus memuji Yohanes Pembaptis. Pelayan Tuhan yang hebat. Pelayan Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa.
pelayan Tuhan yang berani menegur jika orang itu telah melakukan dosa. Tetapi dari ucapan Yesus ini, ada hal yang menarik, kalimat terakhir dari ucapan Yesus. Di sini Yesus berkata, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi standar kepribadian bagi mereka yang hidup di dalam kerajaan surga, yang memasuki kerajaan surga, standar kepribadian yang Yesus sampaikan di sini adalah seperti Yohanes Pembaptis. Paling kurang seperti Yohanes Pembaptis. Berhati tulus, jujur, berani menegur, dan berani menanggung resikonya. Orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa, berani menegur dosa, dan berani menanggung resikonya. Inilah orang-orang yang pantas mendiami surga. Pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis terjadi ketika Herodes sedang bergembira, dan di saat hatinya sedang bergembira itu, dia bersumpah. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Di saat engkau sedang bergembira, di saat engkau sedang tersanjung, hati-hati dalam berucap. Sebab apa yang keluar dari mulutmu tidak dapat ditarik kembali. Itulah sebabnya dalam khotbahnya di bukit, Yesus melarang keras para pengikutnya bersumpah. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Kesalahan Herodes tidak lepas dari pendamping hidupnya yang bernama Herodias. Inilah awal kejatuhan Raja Herodes. Memiliki pendamping hidup yang berhati licik. Yang dikasih Tuhan, sekarang apa pesan dan makna kebenaran firman ini bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, dendam tidak menyelesaikan masalah. Ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes dan Herodias, pada saat itu sebenarnya masalah bisa selesai jika mereka bertobat. Tetapi mereka bertindak sebaliknya. Mereka dendam kepada Yohanes Pembaptis. Akhirnya dosa itu beranak pinak. Dari dendam mereka membenci. Kemudian pada akhirnya mereka membunuh Yohanes Pembaptis. Dendam itu mengerikan, saudara sekalian. Sangat mengerikan. Karena dendam kita membenci. Karena dendam kita memfitnah. Karena dendam relasi kita dengan orang lain menjadi rusak. Karena itu berhenti, stop. Jangan menaruh dendam kepada sesamamu. Jangan dendam, hindari dendam. Agar hidup kita tidak terpuruk ke dalam dosa. Agar kita tidak jatuh dari dosa yang satu ke dosa yang lain. Yang kedua, belajarlah mendengar teguran. Sebab yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan, kekilafan, dan dosa. Kita ini tidak berbeda jauh dengan Herodes yang bisa salah mengambil keputusan, mengikuti hawa nafsu, dan menyakiti hati sesamanya. Tuhan menegur kita melalui hati nurani kita. Tuhan menegur kita melalui kitab sucinya. Tuhan menegur kita melalui para pelayannya. Ketika kita ditegur, terimalah teguran itu dengan penuh sukacita. Terimalah teguran itu dengan ikhlas. Sebab dengan menerima teguran, kehidupan kita diperbaiki oleh Tuhan. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita memiliki hati yang lembut, ataukah memiliki hati seperti Herodes? Jika kita memiliki hati yang lembut, kita mengucap syukur, berterima kasih ketika ada yang menegur kita. Jika kita memiliki hati yang lembut, kita pasti tunduk di bawah kemauan Tuhan. Tetapi jika kita memiliki hati seperti Herodes, kita mudah tersinggung, kita mudah emosi, kita tidak mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau ditegur. Kita balik menyerang orang yang menegur kita. Firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita tidak menyimpan firman itu di dalam hati kita. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kita membaca ada seorang raja yang ditegur oleh Tuhan.
melalui seorang nabi yang bernama Nabi Nathan. Perhatikan 2 Samuel pasal 12. Di dalam 2 Samuel pasal 12, kita membaca Nabi Nathan mendatangi Daud dan menegur Daud yang telah berbuat dosa. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, apa yang dia katakan? Daud mengucapkan 5 kata ini. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini yang diucapkan oleh Raja Daud. Jika ada orang yang menegurmu karena engkau melakukan kesalahan dan dosa, ucapkan 5 kata ini. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Katakan 5 kata ini. Itu sangat membantumu untuk mengingatkan dirimu bahwa yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekilafan, tidak luput dari dosa. Sikap yang bijak adalah mengakui itu. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Perhatikanlah saudara perbedaan hati Daud dan hati Herodes. Keduanya adalah penguasa, keduanya adalah raja. Tetapi dalam menyikapi sebuah teguran, keduanya berbeda. Daud segera mengaku dosa. Daud menerima teguran itu. Tetapi Herodes tidak. Herodes malah membenci orang yang menegurnya. Sekarang mari kita evaluasi diri kita. Jika kita mendapatkan teguran dan kita berterima kasih atasnya, hatimu adalah seperti hatinya Daud. Tetapi jika engkau mendapat teguran, lalu engkau membenci orang yang menegurmu, apa bedanya dengan Herodes? Engkau punya hati seperti Herodes. Dan jika engkau punya hati seperti Herodes, waspadalah. Dosa sudah mengintip di pintu hatimu. Yang ketiga, dari teks ini kita belajar, berhati-hatilah menggunakan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan kepadamu. Jangan karena engkau berkuasa dan punya wewenang, engkau bertindak semaumu. Wewenang dan kekuasaan itu ada di pemerintahan, tetapi ada juga di dalam gereja. Ada orang-orang tertentu yang diberikan wewenang untuk mengatur. Ada orang-orang tertentu yang diberikan otoritas untuk mengambil keputusan. Waspadalah. Jangan menyalahgunakan wewenang dan otoritas yang diberikan kepadamu. Jika tidak, orang sehebat Yohanes Pembaptis sekalipun dibenci, ditindas, dan dibunuh. Hal yang semacam ini bukan tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan bergereja. Orang yang menegur tidak disukai. Orang yang mengkritik dibenci. Orang yang berbeda pandangan dengan kita dianggap orang luar. Dan ini yang sering terjadi. Orang yang berbeda pilihan dengan kita atau orang yang tidak memilih kita dianggap musuh dan ditindas. Memprihatinkan saudara sekalian. Di dalam kehidupan bergereja ada mentalitas yang semacam ini. Berbeda pilihan, tidak memilih kita. Orang-orang itu disingkirkan. Kasih tersingkir hanya karena berbeda pilihan. Kasih disingkirkan hanya karena tidak memilih kita. Saya harus ingatkan ini sebelum dilaksanakannya pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode di tubuh Gereja Masih Injili Minahasa atau gereja manapun. Jangan gunakan wewenang dan otoritas yang dipercayakan kepadamu untuk memberangus lembu yang sedang mengirik. Jangan gunakan wewenang dan otoritas yang diberikan kepadamu untuk menindas orang-orang yang tidak memilihmu. Saya sangat percaya siapapun yang terpilih sebagai badan pekerja Majelis Sinode memiliki hati seperti Daud. Saya sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Memiliki kerendahan hati. Saya percaya badan pekerja Majelis Sinode yang terpilih tidak memiliki hati seperti Herodes dan Herodias. Sebab jika hati ini ada padanya, bahaya sekali.
sangat berbahaya. Pasti di sana ada kebencian, pasti di sana ada pertikaian, pasti di sana ada permusuhan dan perselisihan yang tiada akhir. Milikilah hati Kristus, rendah hati dan melayani penuh kasih. Hanya orang yang memiliki hati seperti inilah yang dapat menggunakan wewenang dan otoritas yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Marilah kita belajar pada Yesus. Sekalipun dia disakiti, sekalipun dia dibenci, Yesus tidak membenci. Yesus tidak menyakiti orang yang menyakiti dirinya. Sebaliknya, sambil menahan luka di kaki dan di tangannya, Yesus berdoa bagi mereka yang menyakiti dirinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah spirit pengampunan yang Yesus bagikan bagi kita. Akhirilah dendam, akhirilah kebencian, jalanilah kehidupan dalam semangat pengampunan. Mari kita saling mengampuni satu sama lain, sebab kita adalah manusia yang pernah berbuat salah, khilaf, dan dosa. Hentikanlah perselisihan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbahagialah orang yang hidup dalam kasih dan yang memberikan pengampunan kepada sesamanya. Berbahagialah manusia yang menjalani kehidupan tanpa kebencian, tanpa dendam terhadap sesamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.